Apa jadinya kalau bakso yang bikin ketagihan? Ternyata berisi daging manusia dan penjualnya sendiri berubah jadi makhluk setengah kerbau haus darah. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Di sebuah sudut kecil Wonogiri, tepat di pinggir jalan yang tidak terlalu ramai, berdirilah sebuah warung bakso sederhana milik Pak Gino. Warung itu hanyalah bangunan semi permanen dengan dinding kayu lapuk yang dicat seadanya. Atap sengyang, berkarat, dan spanduk lusuh bertuliskan bakso Pak Gino, gurih dan nikmat. Awalnya, warung itu hampir selalu sepi. Hanya sesekali ada pengendara motor singgah untuk makan bakso sebelum melanjutkan perjalanan. Tetangga sekitar bahkan lebih memilih membeli bakso di warung lain yang lebih bersih dan ramai. Bu Ratna, istri Pak Gino, sering mengeluh karena penghasilan mereka nyaris tidak cukup untuk membiayai sekolah anak semata wayangnya. Sari, Pak, apa kita nggak sebaiknya tutup saja warung ini? Wong nggak ada yang beli, modal habis terus, keluh Bu Ratna suatu malam. Namun Pak Gino hanya terdiam. Wajahnya terlihat murung. Ia menatap kuali besar yang kosong, seolah-olah menyimpan rahasia yang tak pernah diungkapkan. Seminggu setelah perbincangan itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Warung yang biasanya sepi tiba-tiba saja dipenuhi pembeli. Dari pagi sampai malam, kursi-kursi yang dulu berdebu kini selalu terisi. Pengendara dari luar desa sengaja berbelok hanya untuk mencicipi bakso Pak Gino. Bahkan ada pelanggan yang rela menunggu berdiri karena semua kursi penuh. Aneh ya Rat, baru seminggu kemarin aku lihat warungnya sepi, sekarang penuh terus, bisik tetangga sebelah, Bu Mina, kepada temannya. Lah iya, aku juga heran. Padahal tempatnya gitu-gitu saja. Tapi kok orang-orang pada bilang enak banget baksonya. Sampai ketagihan, sahut yang lain. Desa kecil itu mendadak heboh. Nama bakso Pak Gino mulai terdengar ke desa tetangga. Orang yang awalnya meremehkan, kini justru berebut datang. Namun, di balik ramainya warung itu, ada yang janggal. Banyak orang memperhatikan kalau setiap kali malam tiba, warung itu masih tetap buka. Padahal, biasanya warung bakso lain sudah tutup sejak jam 8 malam. Anehnya lagi, meskipun warung penuh sesak, tidak pernah ada suara ribut seperti warung ramai pada umumnya. Justru, yang terdengar hanyalah suara sendok beradu dengan mangkuk. Seakan para pembeli makan dengan lahap tanpa bicara. Suatu malam, Bu Ratna keluar untuk membuang sampah. Dari keyahan, ia melihat siluet orang-orang masih duduk di warung mereka. Tetapi ketika diperhatikan baik-baik, tubuh mereka tampak kaku, kepala tertunduk, dan hanya tangan yang bergerak menyendok bakso. Jantung Bu Ratna berdegup kencang. Ia bergegas masuk ke rumah dan mencoba menanyakan hal itu pada suaminya. Pak, itu pembeli kok masih banyak banget? Sudah hampir tengah malam. Aku lihat dari jauh, kok mereka makannya aneh. Kayak nggak bergerak kecuali tangannya aja. Pak Gino terdiam lama, tatapan matanya kosong, seperti orang yang berada di tempat lain. Lalu ia menjawab lirih, jangan ikut campur Rat, yang penting kita bisa hidup lebih baik sekarang. Kata-kata itu justru membuat istrinya semakin resah. Keesokan harinya, warung kembali penuh. Orang-orang datang silih berganti. Ada yang baru pertama kali mencoba, ada juga yang sudah berkali-kali datang. Banyak pelanggan mengaku setelah makan bakso itu, tubuh mereka terasa hangat, enteng, dan ingin kembali lagi. Tapi bisik-bisik kecurigaan mulai menyebar. Aku dengar katanya dagingnya bukan sapi loh, ucap seorang warga dengan nada pelan di pasar. Lapieto, wong harganya murah, rasanya enak, tapi bisa rame banget gitu. Pasti ada yang gak beres. Tapi siapa yang berani nuduh? Bisa bahaya nanti. Malam berikutnya, ketika sabajian, warga masih begadang. Mereka melihat sendiri betapa janggalnya warung itu. Warung Pak Gino tetap terang benderang hingga larut malam, dengan bayangan pembeli yang masih duduk rapi. Namun, tidak ada satupun yang mendengar suara obrolan. Hanya dentingan sendok dan mangkuk terus-menerus, seperti gema yang tak pernah berhenti. Lagi, meski pembeli begitu banyak, pagi harinya tidak ada satupun yang terlihat keluar membawa plastik bungkus atau sisa makanan. Seolah-olah mereka lenyap begitu saja setelah makan. Desa yang tenang itu mulai diliputi rasa takut. Warung yang tadinya dianggap berkah, kini menjadi sumber kegelisahan. Orang-orang mulai bertanya-tanya,
Apakah benar bakso Pak Gino terbuat dari daging sapi biasa? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan tersembunyi di balik kuali besar itu? Bu Ratna semakin sulit tidur. Setiap malam ia mendengar suara aneh dari dapur. Suara seperti daging dicincang kasar, tangisan lirih, dan sesekali seperti tawa serak yang bukan berasal dari suaminya. Namun setiap kali ia mencoba mencari tahu, Pak Gino selalu melarang dengan suara tegas yang membuat tubuhnya merinding. Ratna, jangan pernah lihat apa yang ada di dapur. Kalau kau sayang sama anakmu, jangan coba-coba. Ancaman itu membuat Bu Ratna terdiam. Tapi dalam hatinya, rasa takut dan penasaran semakin bercampur. Ramainya warung bakso itu memang membawa rezeki berlimpah. Tapi bagi Bu Ratna, rumah mereka justru berubah menjadi tempat yang semakin asing dan mencekam. Dan itulah awal dari teror panjang yang akan menghantui keluarga Pak Gino, sekaligus seluruh desa Wonogiri. Semakin hari, rasa curiga dalam hati Bu Ratna makin tak terbendung. Setiap malam, tepat setelah warung tutup, ia melihat suaminya selalu berlama-lama di dapur. Pintu dapur dikunci rapat, dan suara berisik sering terdengar dari dalam. Kadang air mendidih yang terlalu lama. Kadang suara benda berat seperti dijatuhkan. Dan kadang suara seperti erangan yang tertahan. Bu Ratna tidak pernah diizinkan masuk. Setiap kali ia mencoba menawarkan diri untuk membantu, Pak Gino selalu menolak dengan wajah dingin. Ratna, urus saja bagian depan, melayani pembeli, cuci piring, bersihkan meja. Urusan daging biar aku yang tangani. Kau jangan campur tangan. Kalimat itu terus dayulang-yulong hingga Bu Ratna merasa suaminya sengaja menyembunyikan sesuatu. Lebih membuat bulu kuduk merinding adalah bau yang sering muncul dari dapur. Bau itu bukan sekadar anyir daging sapi mentah. Ada aroma lain, lebih pekat, menusuk hidung, membuat perut terasa mual. Bau amis yang bercampur dengan bau hangus, seperti darah yang direbus terlalu lama. Suatu malam, ketika Pak Gino sedang mengunci diri di dapur, Bu Ratna mencoba mendekat. Ia menempelkan telinganya di pintu kayu yang usang itu. Dari dalam, terdengar suara aneh, duk, 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 seperti palu besar menghantam sesuatu yang lunak. Disusul suara air mendidih dan desahan berat. Bu Ratna menggenggam dada, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia ingin mengetuk pintu, tapi rasa takut menahan tangannya. Tidak lama kemudian, terdengar suara suaminya berbisik, bukan kepada dirinya, tapi seperti berbicara dengan orang lain. Sudah, sabar, ini giliranmu. Dagingmu akan lebih empuk malam ini. Jantung Bu Ratna hampir copot. Siapa yang sedang diajak bicara oleh suaminya di dapur tengah malam? Pagi tiba, dapur sudah bersih. Tidak ada bekas apapun. Di meja hanya ada daging yang sudah dipotong-potong rapi, siap dimasak menjadi bakso. Dan anehnya, setiap kali ia mencoba mencium lebih dekat, bau anyir itu lenyap begitu saja, seakan hanya muncul di malam hari. Hari-hari berikutnya, kecurigaan Bu Ratna semakin kuat. Ia mulai memperhatikan cara suaminya mengolah bakso. Paesak, penjual bakso menggiling daging dan mencampurnya di siang atau sore hari. Tapi Pak Gino hanya melakukannya larut malam. Setelah semua orang tertidur, Bu Ratna pernah nekat membuka kulkas besar yang ada di dapur. Di dalamnya memang ada daging merah, namun bentuknya tidak seperti potongan daging sapi biasa. Ada yang berbentuk memanjang seperti lengan, ada pula yang berurat tebal seperti paha. Tangannya gemetar saat mencoba meraih salah satunya. Tapi tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang. "Kau ngapain di sini?" Suara Pak Gino membuat tubuhnya kaku. Dengan cepat ia menutup kulkas dan berpura-pura mencari air minum. Tapi tatapan suaminya tajam, seakan tahu istrinya mencoba membongkar rahasianya. "Kubilang jangan pernah mekam-mekam di dapur. Kalau kau masih nekat, kau sendiri yang akan menyesal." Nada suara itu begitu dingin, berbeda dengan suaminya yang dulu. Siang harinya, warung kembali penuh. Orang-orang lahap menyantap bakso buatan Pak Gino. Mereka menghisap kuah hingga tetes terakhir, menggigit bakso dengan wajah penuh kenikmatan, lalu pulang dengan wajah puas. Namun ada sesuatu yang aneh. Beberapa pelanggan tampak seperti kehilangan tenaga setelah makan. Ada yang berjalan gontai, ada pula yang mengaku kepalanya pusing. Tapi meski begitu, keesokan harinya mereka tetap datang lagi, seolah tidak bisa berhenti.
Bu Ratna semakin merasa ada yang salah dengan bakso itu. Sore itu, seorang pelanggan setia bernama Pak Sarman menghampirinya diam-diam. Wajahnya pucat, matanya, "Sayu, Bu Ratna, baksonya enak sekali. Tapi setiap malam setelah makan di sini, saya selalu mimpi buruk. Ada orang-orang yang menatap saya. Tubuh mereka penuh luka, dan mereka semua berbisik menyuruh saya jangan makan lagi. Tapi Anan, saya tetap ingin kembali." Tubuh Bu Ratna merinding. Ia berusaha tersenyum, tapi hatinya dicekam rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, tekadnya bulat. Ia harus tahu apa yang sebenarnya dilakukan suaminya di dapur. Saat Pak Gino pergi sebentar untuk membeli bumbu di warung tetangga, Bu Ratna nekat menyelinap masuk. Ia menutup hidungnya karena bau amis yang begitu pekat. Langsung menusuk. Matanya menkari-kari sumber bau itu, hingga akhirnya menemukan ember besar di bawah meja. Dengan tangan gemetar, ia membuka penutupnya, dan di dalamnya bukan potongan daging sapi, melainkan potongan tubuh manusia. Jari-jari yang masih utuh, tulang belulang yang berdarah, dan sepotong wajah dengan mata terpejam, seakan baru saja dicabut dari raganya. Bu Ratna terhuyung mundur, menahan jeritan yang hampir lolos dari mulutnya. Perutnya mule, isi lampannya hampir keluar. Tiba-tiba, suara pintu dapur berderit terbuka. Pak Gino berdiri di sana, wajahnya datar, matanya tajam menusuk istrinya. "Aku sudah bilang, jangan pernah ikut campur." Suasana hening mencekam, hanya suara detak jantung Bu Ratna yang bergemuruh di telinganya. Sejak malam itu, Bu Ratna tak pernah lagi berani masuk dapur. Ia dipaksa bungkam, dipaksa melayani warung si kenakan. Semuanya baik-baik saja, tapi setiap kali ia melihat kuali besar berisi bakso yang sedang direbus, pikirannya selalu teringat potongan tubuh di ember itu. Dan setiap kali ada pelanggan yang memuji rasa bakso, hatinya terasa ditusuk. Sebab ia tahu rahasia kelam di balik kelezatan itu bukanlah sekadar resep rahasia, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Warung bakso semakin hari semakin ramai, uang mengalir deras. Tapi bagi Bu Ratna, setiap lembar rupiah terasa seperti noda darah yang menempel di tangannya. Ia kini hanya bisa bertanya dalam hati, sampai kapan rahasia ini bisa ditutupi, dan berapa banyak nyawa lagi yang harus hilang demi mengisi kuali bakso milik suaminya. Warung bakso Pak Gino kini sudah menjadi buah bibir, bukan hanya di desanya, tapi juga di desa-desa tetangga. Orang-orang berdatangan setiap hari, rela menunggu lama hanya untuk semangkuk bakso. Anehnya, meski warung-warung lain juga menjual bakso, tidak ada yang bisa menandingi rasa bakso buatan Pak Gino. Seakan-akan sekali orang mencoba, ia akan selalu kembali. Suatu sore, Bu Ratna memperhatikan seorang pelanggan muda, pria berusia sekitar 20 tahun, duduk sendirian di pojok. Warren, matanya cekung, wajahnya pucat, tubuhnya kurus kering. Namun tangannya terus menyendok bakso ke mulut tanpa henti. Kuah panas mengucur dari bibirnya, tapi ia seperti tidak merasakannya. "Mas, nggak apa-apa?" "Wajahnya kok pucat banget?" tanya Bu Ratna dengan cemas. Pria itu hanya menoleh pelan, senyumnya kaku. "Kalau nggak makan di sini, badan saya lemas, Bu. Saya harus makan lagi dan lagi." Setelah menghabiskan 2 mangkuk, ia pergi dengan langkah gontai. Bu Ratna memperhatikannya dari balik tirai. Tubuh pria itu gemetar saat berjalan, seakan tulangnya tidak sanggup menopang badannya. Tapi yang paling membuatnya merinding adalah saat pria itu menoleh ke arah warung sebelum hilang di tikungan. Matanya kosong, seolah bukan lagi milik manusia biasa. Malam berikutnya, seorang pelanggan lain bernama Bu Marsi, janda paruh baya, menghampiri Bu Ratna dengan wajah panik. "Bu Ratna, saya mau tanya, baksonya ini pakai apa ya?" "Sonia, tiap kali saya makan di sini, malamnya saya mimpi aneh." "Mimpi aneh? Bagaimana, Bu?" Ratna pura-pura tenang, meski dadanya berdegup kencang. "Mimpi saya selalu sama. Saya berada di tempat gelap, penuh orang-orang asing. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Mereka duduk melingkar, menatap saya. Dan setiap kali saya terbangun, saya merasa ada yang mengikuti dari balik pintu rumah. Tapi anehnya, besoknya saya malah ingin makan lagi di sini." Suara Bu Marsi bergetar. Ia menunduk, lalu berbisik pelan, "Jeng-jeng-jengen, ada yang gak beres sama bakso ini." Sebelum Bu Ratna sempat menjawab, suara berat suaminya terdengar dari belakang. "Kalau tidak suka, jangan makan di sini, Bu." Pak Gino
menatap lurus ke arah Bu Marsi. Matanya dingin, janda itu langsung terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia buru-buru membayar dan pergi, tanpa berkata apa-apa lagi. Hari-hari berjalan, dan semakin banyak pelanggan yang menunjukkan tanda-tanda aneh. Ada seorang pegawai kecamatan yang dulu selalu sehat, kini sering pingsan di kantornya. Riken bercerita, ia selalu membawa termos kecil berisi bakso dari warung Pak Gino untuk makan siang, bahkan sarapan. Ada pula seorang sopir truk yang mengaku tak bisa lagi makan makanan lain. Nasi terasa hambar, lauk apapun tak enak di lidah. Hanya bakso Pak Gino yang bisa mengenyangkan perutnya. Kalau nggak makan bakso itu, saya gemetar kayak orang sakit, Bu, katanya pada salah satu tetangga. Desa menjadi resah. Tapi di sisi lain, tak ada yang bisa benar-benar berhenti datang. Seakan bakso itu bukan sekadar makanan, melainkan candu yang mengikat tubuh dan jiwa. Malam itu, ketika warung sudah tutup, Bu Ratna mencoba berbicara lagi dengan suaminya. Pak, apa yang sebenarnya ada di dalam bakso itu? Kenapa orang-orang bisa sampai ketagihan begini? Mereka terlihat sakit, pucat, tapi tetap saja datang lagi. Pak Gino yang sedang duduk menajamkan pisau hanya tersenyum tipis. Kalau orang sudah mencicipi, mereka akan kembali. Itu sudah bagian dari perjanjian. Kau tidak perlu tahu lebih banyak, Rat. Kata perjanjian itu membuat Bu Ratna merinding. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi tatapan suaminya yang tajam membuat lidahnya keluh. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian menggemparkan. Seorang pemuda bernama Darto, pelanggan setia, ditemukan pingsan di tepi jalan. Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat kehijauan, bibirnya membiru. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter tidak menemukan penyakit jelas. Hanya saja perutnya kosong, padahal ia baru saja makan 2 mangkuk bakso dari warung Pak Gino sore sebelumnya. Yang lebih menyeramkan, ketika sadar, kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Bakso, aku mau bakso." Tangan meraih-raih ke udara, seakan mencari mangkuk. Dokter yang ketakutan segera menyuruh keluarganya menjauh. Kabar itu menyebar cepat di desa, tapi meski cerita aneh bermunculan, warung Pak Gino justru semakin ramai. Semakin banyak orang datang, semakin banyak pula yang mengaku tidak bisa berhenti makan di sana. Suatu malam, Bu Ratna mendengar suara gaduh dari luar. Ia mengintip dari celah tirai dan terperanjat melihat ada beberapa orang yang mengetuk keras pintu warung. Mereka terlihat seperti orang kesurupan, wajahnya kaku, matanya kosong, tubuhnya gemetar. "Pak, buka ah, saya mau makan, saya mau bakso." Suara mereka parau, serak, memaksa. Padahal jam sudah lewat tengah malam. Pak Gino bangkit dari kursinya, mengambil kunci, lalu membuka pintu tanpa ragu. Para pelanggan itu langsung masuk, duduk dan menunduk menunggu bakso disajikan. Tidak ada percakapan, hanya suara perut yang keroncongan dan napas terengah. Bu Ratna menyaksikan dari balik tirai dengan tubuh menggigil. Ia tahu ada sesuatu yang mengikat para pembeli itu, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa lezat, sesuatu yang mengikat jiwa mereka. Ketika kuali besar dibuka, bau amis menyengat memenuhi ruangan, tapi para pelanggan itu tersenyum lebar, seakan bau itu justru membuat mereka semakin lapar. Malam itu, Bu Ratna tidak bisa tidur. Kata-kata yang terngiang-ngiang di telinganya adalah suara lirih suaminya yang terdengar jelas dari dapur saat sedang merebus daging. Sekali mereka makan, mereka akan kembali sampai jiwa mereka habis. Dan benar saja, semakin banyak pelanggan yang kembali lagi, dan lagi. Wajah mereka semakin pucat, tubuh semakin lemah, tapi mereka tak peduli. Mereka hanyalah bayangan hidup yang digerakkan oleh rasa lapar yang tak bisa dijelaskan. Warung itu kini bukan lagi sekadar tempat makan, melainkan tempat di mana manusia perlahan kehilangan dirinya satu suap demi satu suap. Desa itu yang biasanya tenang mulai diliputi rasa cemas. Beberapa minggu terakhir, kabar duka datang bertubi-tubi. Warga ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan, atau ada yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, yang membuat bulu kuduk merinding. Hampir semua korban terakhir kali terlihat membeli bakso di warung Pak Gino. Korban pertama adalah Pak Surip, seorang petani tua yang dikenal rajin. Suatu pagi ia ditemukan tewas di sawahnya. Tubuhnya membusuk begitu cepat, padahal ia baru terlihat sehat malam sebelumnya ketika mampir ke warung bakso. Anehnya,
Tubuhnya penuh belatung, seperti sudah berhari-hari meninggal. Warga yang menemukan menjerit ketakutan. Loh, kok bisa secepat ini? Tadi malam, aku masih lihat dia makan bakso, duduk di pojokan warung. Kabar itu membuat desa gempar, tapi tidak ada yang berani mengaitkannya dengan warung bakso yang sedang ramai itu. Semua hanya berbisik-bisik, takut kalau ucapannya sampai terdengar oleh telinga yang salah. Korban berikutnya adalah seorang gadis remaja bernama Lestari. Ia dikenal ceria, sering membantu ibunya di pasar. Suatu malam, ia pulang setelah membeli bakso untuk keluarganya. Tapi esok paginya, ibunya menemukannya sudah kaku di kamar dengan wajah pucat dan mulut berbusa. Anehnya, mangkuk bakso yang ia bawa malam itu sudah kosong. Padahal tidak ada satupun anggota keluarga yang mengaku memakannya. Ibunya meraung histeris. "Anakku, kenapa bisa begini?" Tapi ketika tetangga berdatangan, mereka hanya bisa menggeleng. Tak ada yang berani berkata apa-apa. Semua tahu dari mana Lestari membawa makanan malam sebelumnya. Semakin lama, jumlah korban bertambah. Ada yang hilang tanpa jejak setelah malamnya terlihat makan bakso. Ada pula yang ditemukan tewas di rumah dengan tubuh kering, kulitnya seperti disedot cairannya. Namun, meski kejanggalan itu nyata, tidak ada satupun warga yang berani menuduh Pak Gino secara langsung. Warungnya justru semakin ramai. Pelanggan datang dari luar desa, seakan tidak peduli dengan kabar mengerikan yang beredar. Bu Ratna hanya bisa menahan tangis setiap kali mendengar kabar kematian. Hatinya hancur, tapi mulutnya terkunci oleh rasa takut. Ia tahu benar bahwa semua itu ada hubungannya dengan kuali besar di dapur mereka. Ia tahu daging yang dimasak suaminya bukan daging biasa. Pernah suatu malam, ia mendengar suara tangisan lirih dari dalam kuali saat air mendidih. Suara itu begitu jelas, seakan berasal dari jiwa-jiwa yang terperangkap. Tapi ketika ia berusaha mendengarkan lebih dekat, Pak Gino tiba-tiba muncul di belakangnya. "Ratna, sekali lagi kau coba ikut Kampa, kau akan bernasib sama dengan mereka." Mata suaminya merah menyala saat mengucapkannya. Sejak itu, Bu Ratna tidak pernah lagi berani mendekat ke dapur ketika kuali sedang mendidih. Ketakutan warga mencapai puncaknya ketika jasad seorang pemuda bernama Wawan ditemukan di pinggir sungai. Tubuhnya mengapung, wajahnya hancur. Namun yang paling aneh adalah rongga dadanya kosong. Tidak ada organ di dalamnya, seakan-akan diambil dengan paksa. Orang-orang gemetar melihatnya. Ini sudah bukan kematian biasa. Aida yang aneh, ada yang salah. Namun, seperti biasa, tidak ada yang berani menunjuk langsung ke arah warung bakso. Beberapa orang hanya berbisik lirih saat melewati warung, dengan tatapan takut sekaligus benci. Meski begitu, ada pula warga yang tetap bersikeras makan di sana. Mereka yang sudah terlalu sering membeli, seakan tidak peduli dengan kabar kematian. Wajah mereka pucat, tubuh mereka lemah, tapi setiap hari tetap duduk di warung, menyendok bakso dengan lahap. Seorang bapak tua yang dulunya sehat, kini hanya bisa berjalan tertatih dengan tongkat. Tapi setiap hari ia selalu datang, bahkan 2 kali. "Kalau tidak makan di sini, rasanya badan saya mau copot. Saya harus makan lagi," katanya sambil tersenyum aneh. Bagi Bu Ratna, itu bukan senyum manusia sehat, melainkan senyum kosong, seperti milik mayat hidup. Malam demi malam, teror semakin nyata. Suatu kali, Bu Ratna mengintip dari balik jendela. Ia melihat warung masih terang, meski waktu sudah hampir tengah malam. Beberapa sosok duduk rapi di kursi. Tapi ketika diperhatikan, mereka bukan lagi manusia biasa. Tubuh mereka pucat, mata kosong, kulit mereka seperti melepuh. Mereka terus menyendok bakso tanpa berhenti. Meski sebagian daging sudah jatuh dari mulut, Bu Ratna menutup mulutnya menahan jeritan. Ia sadar, sebagian pembeli yang datang malam-malam itu bukanlah orang hidup lagi. Keesokan harinya, desa kembali digemparkan. Seorang anak kecil yang sering bermain di dekat warung mendadak hilang. Orang tuanya mencari kemana-mana, tapi tak ada yang menemukan. Beberapa warga bersumpah, malam sebelumnya mereka melihat anak itu terakhir kali berdiri di depan warung, menatap kuali besar yang mendidih. Namun ketika ditanya, Pak Gino hanya menjawab dengan senyum tipis. Mungkin dia kabur main jauh. Anak begitu biasa. Tatapannya datar, membuat bulu kuduk warga berdiri. Semua tanda mengarah pada satu titik. Ada sesuatu yang gelap bersemayam di warung bakso itu. Namun ketakutan
membungkam mulut warga. Mereka, siapapun yang berani menuduh secara terang-terangan, mungkin akan bernasib sama seperti korban-korban sebelumnya. Desa itu kini hidup dalam dua wajah. Di siang hari tampak biasa saja, dengan hiruk-pikuk orang-orang yang berjualan. Di pasar, anak-anak berlari-lari, dan suara ayam berkokok. Tapi ketika sore menjelang, bayangan kengerian mulai menyelimuti. Orang-orang menutup pintu lebih cepat, dan hanya sedikit yang berani keluar malam. Namun, warung bakso itu selalu terang, selalu ramai, selalu penuh orang yang datang, duduk, dan menyendok, tak peduli ada berapa banyak nyawa yang sudah melayang karenanya. Sejak kabar kematian misterius di desa mulai tersebar, warga Wonogiri semakin waspada. Namun warung bakso Pak Gino tetap saja ramai. Aroma kuah yang gurih dan rasa bakso yang sulit dilupakan membuat banyak orang mengabaikan rasa takut mereka. Sampai suatu hari, seorang anak kecil bernama Bagus yang tinggal di sebelah warung tanpa sengaja menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bagus dikenal nakal dan suka bermain hingga larut. Malam itu, ia bermain petak umpet bersama teman-temannya. Bersembunyi di sekitar belakang warung, ia mendapati sebuah pintu kayu tua yang selama ini tidak pernah terbuka. Pintu itu berbeda dari bagian bangunan lainnya, tampak lebih kusam dan berbau lembab. Rasa penasaran membuat Bagus mendekat. Pintu itu sedikit terbuka, mungkin karena Pak Gino lupa menguncinya rapat. Dari celah sempit, Bagus melihat cahaya redup, seperti dari lampu minyak. Ia menempelkan mata kecilnya ke celah itu. Apa yang ia lihat membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Tumpukan tulang manusia berserakan di lantai. Ada kain-kain yang masih melekat pada tulang, seakan-akan pakaian terakhir orang-orang yang hilang di desa. Beberapa tengkorak ditata berjajar di sudut ruangan, menatap kosong seakan menyaksikan setiap orang yang berani masuk. Bagus menutup mulutnya ropet-ropet agar tidak berteriak. Namun kakinya gemetar hebat hingga ia jatuh terduduk. Dalam kepanikan, pintu yang tadinya terbuka sedikit tiba-tiba berderit lebih lebar, seakan ada tangan tak terlihat yang mendorongnya. Sekilas, ia melihat sesuatu bergerak di dalam. Sosok hitam tinggi, berdiri di samping tumpukan tulang, menoleh perlahan ke arah pintu. Bagus sontak menjerit, lalu berlari sekencang mungkin menuju rumahnya. Tubuhnya menggigil hebat, keringat dingin membasahi bajunya. Ibunya terkejut melihat anaknya pulang dengan wajah pucat pasi. Sejak malam itu, Bagus jatuh sakit. Tubuhnya panas dingin, matanya kosong, dan setiap malam ia mengigau ketakutan sambil menyebet-naibat tulang, tengkorak, mata merah. Kabar anak kecil yang jatuh sakit setelah melihat sesuatu di warung Pak Gino pun menyebar cepat. Warga semakin curiga, tapi tetap tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Sebab, setiap kali ada orang yang menyinggung tentang kejanggalan warung bakso itu, tak lama kemudian, mereka akan mengalami nasib buruk jatuh sakit, kehilangan keluarga, atau bahkan ditemukan tewas. Bu Ratna, istri Pak Gino, diam-diam memperhatikan perubahan suaminya. Malam-malam ia sering mendengar langkah kaki berat di belakang warung, suara benda jatuh, dan bau busuk bercampur anyir yang menyengat. Namun setiap kali ia mencoba bertanya, Pak Gino hanya menjawab singkat dengan tatapan dingin, "Jangan pernah masuk ke belakang, itu bukan urusanmu." Hati Bu Ratna semakin tidak tenang. Ia mulai percaya bahwa warung bakso mereka menyimpan rahasia mengerikan, dan bahwa semua bisikan warga mungkin benar adanya. Malam itu udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan samar-samar. Aroma anyir yang menusuk hidung. Bu Ratna yang sudah berhari-hari dihantui rasa curiga, akhirnya memberanikan diri mengikuti suaminya. Dengan langkah hati-hati, ia keluar dari rumah setelah memastikan Pak Gino berjalan seorang diri, membawa sesuatu yang dibungkus kain hitam di tangannya. Ia mengikuti dari kejauhan, bersembunyi di balik bayangan pohon dan pagar bambu rumah-rumah. Warga, bulan sabit menggantung pucat di langit, cukup memberi cahaya samar untuk melihat jalan tanah desa yang sepi. Suaminya terus berjalan menuju sebuah pohon besar di pinggir desa, pohon randu tua yang sudah lama dianggap keramat oleh warga. Tak seorang pun berani mendekat, apalagi setelah matahari tenggelam. Bu Ratna melihat jelas, suaminya berhenti di bawah pohon itu, lalu membuka kain hitam yang dibawanya. Isinya adalah sesaji, kembang 7 rupa,
ayam hitam yang sudah disembelih, dan satu mangkuk bakso panas dengan kuah mengepul. Aroma gurih bercampur amis darah langsung terbawa angin ke hidung Bu Ratna, membuat perutnya mual. Ia menahan napas. Matanya terbelalak ketika dari balik gelap pepohonan muncul sosok tinggi menjulang. Bayangannya saja sudah membuat Dondon bergemerisik. Makhluk itu perlahan menampakkan wujudnya. Tubuh hitam besar, setinggi hampir 2 kali manusia, dengan kepala menyerupai kerbau. Matanya merah menyala, tanduk melengkung ke atas, dan dari mulutnya menetes cairan kental seperti darah segar. Bu Ratna hampir menjerit, tapi ia menutup mulutnya erat-erat. Kakinya gemetar, namun matanya tak bisa berpaling dari pemandangan mengerikan itu. Pak Gino menunduk hormat di hadapan makhluk tersebut. Suaranya lirih, namun jelas terdengar di telinga Bu Ratna yang bersembunyi tak jauh dari situ. "Ini sajian malam ini, Tuan. Tolong, jangan biarkan warung saya sepi. Jangan biarkan semua usaha saya hancur." Makhluk itu menggeram pelan. Suaranya bergema seperti suara lembu yang digorok. Ia mengulurkan tangannya yang panjang, hitam, dengan kuku tajam seperti cakar. Satu persatu sesaji itu diambilnya, kembang, ayam, lalu mangkuk bakso. Anehnya, mangkuk bakso itu tidak disentuh dengan tangan, melainkan melayang sendiri menuju mulut besar makhluk itu. Bunyi sedotan kuah terdengar jelas, diikuti dengan suara tulang ayam yang remuk di kunyahannya. Setiap kali makhluk itu menelan, Bu Ratna merasa tanah di bawah pohon bergetar pelan, seolah ada sesuatu di dalam bumi yang juga ikut kenyang. Setelah selesai, makhluk itu menunduk sedikit pada Pak Gino, lalu mengeluarkan suara berat, seperti bisikan dari dasar sumur. "Warungmu akan tetap penuh, asal kau terus memberi. Asal darah manusia tetap mengalir di sini." Bu Ratna tersentak, matanya membesar. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Darah manusia, jadi benar semua korban yang hilang itu. Pak Gino hanya menunduk lebih dalam. Saya akan patuh, Tuan." Makhluk itu menghilang perlahan ke dalam kegelapan, meninggalkan bau busuk menyengat. Pak Gino berdiri kaku sejenak, lalu menutup kembali kain hitam kosong yang kini hanya berisi sisa kembang layu. Ia berbalik untuk pulang, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Bu Ratna buru-buru mundur, menahan napas agar tidak ketahuan. Ia hampir pingsan karena tubuhnya begitu lemas. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya kacau. Suaminya ternyata bukan sekadar penjual bakso biasa. Warung itu hidup dari darah dan nyawa manusia. Malam itu Bu Ratna tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan kepala kerbau dengan mata merah menyala itu terus menatapnya. Ia tahu, rahasia yang disaksikannya tidak boleh diketahui siapapun. Tapi di sisi lain, ia merasa tidak sanggup hidup di bawah bayang-bayang pesugihan mengerikan ini. Pak Gino mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Malam itu, suara makhluk bertubuh hitam dengan kepala menyerupai kerbau bergema di telinganya, menuntut janji yang tak bisa lagi ia tarik kembali. "Setiap bulan, 1 jiwa harus kau serahkan. Jika tidak, rezekimu sirna, keluargamu akan kutelan." Demikian ancaman yang terdengar lirih namun menusuk ke dalam jiwanya. Sejak saat itu, wajah Pak Gino tampak semakin murung. Ia berusaha tetap tersenyum di depan pembeli dan istrinya. Namun setiap malam, ia dihantui pertanyaan yang sama. Siapa korban? Barik, ia tahu. Semakin lama ia terikat dengan perjanjian itu, semakin sulit ia melepaskan diri. Bu Ratna mulai menyadari perubahan sikap suaminya. Setiap malam, Pak Gino kerap duduk sendirian di teras dengan pandangan kosong. Tangannya gemetar seperti menahan beban besar. Ketika ditanya, ia hanya menjawab singkat, "Capek kerja." Namun Bu Ratna tahu ada sesuatu yang jauh lebih kelam yang disembunyikan. Korban-korban mulai bertambah. Warga desa yang tiba-tiba menghilang sering dikaitkan dengan orang-orang yang terakhir kali terlihat makan di warung bakso. Kecurigaan merayap di antara tetangga, meski tidak ada satupun yang berani menuduh. Mereka hanya bisa berbisik, membicarakan betapa cepatnya warung itu sukses, seolah keberuntungan datang dari sesuatu yang tidak wajar. Pak Gino sendiri merasa terjebak. Di satu sisi, uang yang mengalir dari warungnya membuat keluarganya hidup berkecukupan, bahkan bisa merenovasi rumah dan membeli perabot baru. Namun di sisi lain, setiap malam bayangan orang-orang yang ia serahkan sebagai tumbal terus menghantui tidurnya. Tubuh mereka yang sudah tak bernyawa, tatapan mata kosong penuh dendam, muncul dalam mimpi buruknya. Puncaknya,
Pada suatu malam, makhluk berkepala kerbau itu kembali muncul di pohon besar, tempat mereka biasa bertemu. Suaranya bergemuruh. Tumbal berikutnya harus lebih dekat denganmu. Daging orang asing terlalu hambar. Aku ingin yang punya hubungan dengan darahmu sendiri. Pak Gino terkejut. Wajahnya pucat pasi. Tidak, jangan keluargaku, bisiknya dengan suara serak. Namun makhluk itu hanya terkekeh. Suaranya menyerupai aungan binatang bercampur tawa manusia. Kau tak punya pilihan. Ingat janjimu. Jika kau menolak, bukan hanya keluargamu yang binasa, tetapi arwah semua tumbal akan menagih nyawa di bawah atap rumahmu. Sejak saat itu, Pak Gino tak lagi bisa makan dengan tenang, tak bisa tidur dengan damai. Ia memandangi Bu Ratna dan anak Kenania dengan ketakutan. Seakan waktu berjalan semakin sempit, sebelum ia benar-benar dipaksa menyerahkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar nyawa orang asing. Apakah ia akan memilih keluarganya sendiri sebagai harga pesugihan, atau mencari cara lain untuk melawan makhluk mengerikan? Itu sesuatu yang hingga kini belum pernah berhasil dilakukan siapa pun. Inilah titik di mana hidup Pak Gino berubah menjadi mimpi buruk tanpa jalan keluar. Bu Ratna berdiri terpaku di tengah dapur yang gelap. Tubuhnya gemetar hebat. Api yang ia nyalakan tadi padam, seolah tersedot oleh sesuatu yang tak kasat mata, meninggalkan kuali besar di atas tungku yang masih mengepulkan asap pekat dari dalam. Kuali itu, suara tangisan lirih bercampur jeritan memekakkan telinga, terdengar jelas, seolah berasal dari banyak orang yang berdesakan di dalamnya. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, namun suara itu tak juga hilang. Tolong, jangan masukkan aku ke sini. Panas, panas sekali. Suara-suara itu terdengar seperti rintihan orang-orang yang hilang di desa. Bu Ratna hampir pingsan mendengarnya. Bau anyir bercampur gosong menusuk hidung, membuat perutnya mual. Dalam keadaan panik, ia meraih ember berisi air dan menyiramkan ke kuali. Bukannya meredakan, justru terdengar letupan keras. Asap hitam pekat menyembur ke langit-langit dapur, membentuk wajah mengerikan orang-orang yang telah menjadi tumbal. Mereka menatap Bu Ratna dengan mata penuh dendam. Ratna, kenapa kau melawan? Suara Pak Gino tiba-tiba terdengar dari pintu dapur. Ia berdiri dengan wajah marah, namun matanya penuh ketakutan. Ayai tahu, api yang padam sendiri itu adalah tanda bahwa perjanjian dengan makhluk gaib tidak bisa diputuskan begitu saja. Cukup Gino, aku tidak tahan hidup seperti ini. Kau sudah menjual jiwa banyak orang demi warungmu. Aku tidak akan diam lagi, teriak Bu Ratna sambil terisak. Namun tiba-tiba, kuali di atas tungku bergetar hebat. Tutupnya terlempar, dan dari dalamnya muncul lengan hitam panjang penuh lendir meraih ke arah Bu Ratna. Ia menjerit histeris, berusaha melepaskan diri, sementara Pak Gino buru-buru menarik istrinya menjauh. Lengan itu lalu menyentak mundur, masuk kembali ke dalam kuali, meninggalkan genangan cairan hitam yang mendidih di lantai. Pak Gino terengah, wajahnya pucat pasi. Kau tidak mengerti Ratna, kita sudah terlalu jauh. Kalau kau melawan lagi, bukan hanya aku, kau juga akan jadi santapan mereka. Bu Ratna menatap suaminya dengan pandangan putus asa. Air matanya mengalir deras. Kalau begitu, aku akan cari cara sendiri untuk menghentikan ini. Lebih baik mati melawan daripada hidup dengan dosa sebesar ini. Malam itu, ketegangan di rumah mereka semakin mencekam. Bu Ratna tahu ia tak bisa lagi hanya menonton, tapi setiap langkah perlawanan yang ia lakukan justru membuat teror semakin nyata. Seolah makhluk yang bersekutu dengan Pak Gino semakin murka. Dan sejak saat itu, suara-suara dari kuali tak pernah berhenti. Tangisan, jeritan, bahkan bisikan yang menyebut nama Bu Ratna menggema setiap malam di dapur mereka. Malam itu, langit desa mendung berat, seolah menyimpan amarah yang sama dengan warga yang mulai resah. Desus-desus tentang hilangnya banyak orang semakin menguat, dan semua jejak selalu berakhir di warung bakso Pak Gino. Rasa takut bercampur. Kemarahan membuat sekelompok warga akhirnya memberanikan diri mendobrak pintu warung tua itu. Sudah cukup, kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, teriak salah satu warga menghantam pintu kayu dengan balok. Suara dentuman keras bergema, hingga akhirnya pintu warung itu jebol terbuka. Namun seketika, seluruh warga yang ada di depan pintu menahan napas. Tubuh mereka membeku melihat pemandangan yang tersaji di dalam.
Pak Gino berdiri di tengah ruangan dengan tubuh yang sudah berubah. Dari dadanya ke atas, wajahnya tak lagi sepenuhnya manusia kepala kerbau hitam dengan tanduk melengkung. Tajam, matanya merah membara, tubuhnya membengkak, otot-otot menonjol, sementara dari pinggang ke bawah masih menyerupai manusia. Tangannya yang besar mencengkeram sesuatu yang masih meneteskan darah segar. Dan di dalam kuali besar yang mendidih, potongan tubuh manusia mengapung jari, lengan, bahkan kepala yang masih bisa dikenali. Salah satunya adalah milik warga desa yang baru saja hilang seminggu lalu. Dengan rakus, makhluk itu menyendok potongan daging dari kuali, lalu memasukkannya ke mulutnya yang lebar, penuh liur bercampur darah. Suara kunyahan keras bergema, bercampur jeritan sisa roh yang masih terperangkap di dalam kuali. Ya Allah, astagfirullah. Salah satu warga berteriak histeris sambil mundur. Wajahnya pucat basi. Pak Gino atau apapun wujudnya sekarang menoleh ke arah mereka. Dari mulut kerbaunya menetes darah pekat. Senyuman menyeramkan muncul, memperlihatkan gigi tajam penuh noda hitam. Kalian semua datang tepat waktu. Masih ada tempat di kuali ini untuk kalian. Suaranya dalam, bergema seperti berasal dari perut bumi. Warga yang ketakutan berusaha lari. Namun tiba-tiba pintu dan jendela warung menutup sendiri dengan keras, seperti dihantam kekuatan gaib. Dinding warung bergetar. Suara jeritan dari kuali semakin keras, seolah memanggil jiwa-jiwa baru untuk ikut masuk ke dalamnya. Beberapa warga mencoba melawan, melemparkan batu, kayu, bahkan senjata tajam seadanya. Namun setiap serangan hanya membuat tubuh setengah kerbau itu semakin besar dan kuat. Seakan darah dan amarah manusia justru memberinya tenaga tambahan. Bu Ratna yang diam-diam mengikuti dari belakang, berdiri di antara warga dengan wajah pucat pasi. Ia tahu inilah puncak dari semua dosa yang dilakukan suaminya. Dengan nekat, ia berlari menembus kerumunan, membawa sebilah pisau dapur yang disembunyikannya sejak tadi. Gino, cukup. Aku tidak akan biarkan kau melanjutkan ini, teriaknya sambil mencoba menusuk suaminya sendiri. Namun, makhluk itu hanya menoleh, menatap Bu Ratna dengan tatapan kosong bercampur kebencian. Tangannya yang besar mendorong Bu Ratna hingga tubuhnya terbanting keras ke dinding. Darah segar mengalir dari mulutnya. Jeritan warga semakin panik. Sebagian mencoba mendobrak pintu keluar, sebagian lain berusaha menolong Bu Ratna. Tetapi tiba-tiba lantai warung bergetar keras, retakan terbuka lebar, mengeluarkan cahaya merah menyala seperti api neraka. Dari celah itu mangkyul lenggen-lenggen hitam penuh cakar yang meraih warga satu persatu, menyeret mereka masuk ke dalam api. Suara tangisan, jeritan, dan doa bercampur jadi satu, hingga akhirnya dengan dentuman keras, warung itu runtuh, mengepul, meninggalkan hanya puing-puing kayu terbakar, bau amis yang menyengat, dan mangkuk-mangkuk bakso yang berlumuran darah. Keesokan paginya, warga dari desa tetangga datang dan hanya menemukan bekas warung yang rata dengan tanah. Tak ada jenazah, tak ada tanda kehidupan. Hanya satu hal yang membuat bulu kuduk merinding. Kuali besar yang masih utuh di tengah reruntuhan, penuh darah beku. Dengan bisikan lirih samar-samar terdengar setiap orang mencoba mendekat. Dan sejak saat itu, tak ada satupun warga desa yang berani melewati reruntuhan warung Pak Gino saat malam tiba. Mereka percaya roh-roh korban masih terperangkap di dalam kuali itu, menunggu giliran siapapun yang berani mendekat untuk ikut terseret menjadi santapan berikutnya.